Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah haqqa hamdih wa nashkurullah haqqa syukrih. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jumpa kembali dengan channel Sudut Dakwah Islam, channel yang fokus pada dakwah Islam, sosial, dan pendidikan. Alhamdulillah, hari ini saya ditemani oleh Ustadz muda, Ustadz Muhammad Fauzan, SPDI. Ustadz, ya. Tadi saya lagi berdua kita nih, saya tanya sama anak saya. Apa tuh? Nah, saya mau Ustadz Fauzan, cakapan Bapak, cakapan Ustadz Fauzan. Apa jawab anak saya? Apa tuh? Cakapan Ustadz Fauzan lah, Pak. Tapi saya nggak percaya, saya coba ngaca. Saya ngaca, lah iya juga ya. Oh ternyata memang usia nggak bisa dibohongi. Ustadz Fauzan masih muda, 24 tahun. Saya 2 kali lipatnya, 57 tahun. Waduh, nah, baru percayalah setelah ngaca. Ternyata iya, saya udah tua ya. Tapi ketika duduk dengan anak muda, kayaknya masih muda lagi saya. Ya, alhamdulillah. Ustaz, saya terima kasih banyak nih Ustaz undang dan Ustaz hadir di kediaman saya. Sama-sama. Karena apa? Subhanallah Ustaz, saya kagum kalau melihat Ustaz muda, tekun ibadahnya. Subhanallah, saya amati Ustaz puasa sunnahnya rutin Senin Kamis. Sholat duhanya juga rutin, dengar tahajudnya juga rutin, subhanallah. Sepertinya Ustadz begitu nikmatnya melaksanakan ibadah. Alhamdulillah. Ya, kita kan pengen dengar juga nih Ustadz nih. Itu dari ibadah, katanya orang kalau sudah merasakan nikmatnya beribadah itu luar biasa. Semakin ketagihan kita melaksanakan ibadah. Betul. Nah hari ini saya minta Ustadz cobalah sampaikan tausiah buat saya dan buat kita semua nih. Bagaimana sih tentang nikmatnya beribadah? Ya, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Junaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik para pemirsa dan para pendengar semuanya, alhamdulillah saya sudah ada di kediaman Pak Ustadz Junaidi ya di Kebon Jeruk ya. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, kita bisa berjumpa lagi, duduk bersama lagi nih Ustadz ya. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa lagi, kita jarang berjumpa, jarang ngobrol ya. Dan juga pada hari ini para pendengar sekalian, kita akan membahas bahwa ibadah itu adalah nikmat, bukan beban ya. Kenapa? Karena ibadah itu adalah suatu diri, suatu sikap yang dimana kita itu merendah. Maksudnya merendah adalah kita itu adalah hamba ya, bahwa hamba itu adalah kita harus patuh kepada sang pencipta kita, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu adalah nikmat karena kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhannya. Itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini butuh yang namanya itu adalah hidup visioner. Artinya hidup ke depan, bukan hidup ke belakang. Kita berpikir ke depan. Karena kenapa? Karena hidup visioner itu adalah hidup yang dimana tahu apa tujuannya kita hidup. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman di surah An-Naziat yang sering kita dengar tentunya, yaitu adalah wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Artinya kata Allah, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita itu diciptakan jin, kita itu diciptakan oleh Allah, jin dan manusia hanya satu, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat Pak Junaidi ya. Bisa puasa itu juga ibadah, zakat itu ibadah, haji itu ibadah, umroh itu ibadah. Banyak sekali ibadah-ibadah yang sering kita lakukan, bahkan ada banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan wajib maupun sunnah ya. Jadi di surat Al-Baqarah itu Allah sudah menjelaskan, yaitu tujuan kita beribadah dengan nikmat, yaitu adalah la'allakum tattaqun, yaitu apa? Yaitu menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita mendapatkan ibadah nikmat itu memang tidak mudah, karena nikmat itu adalah rasa, bukan rasio. Walaupun memang nikmat itu bisa diciptakan oleh rasio, tapi ketika kita sudah melakukan dengan ikhlas, kita sudah melakukan ridho karena Allah, pasti insya Allah kenikmatan ibadah itu bisa kita raih.
Subhanallah. Ustaz, luar biasa. Ya. Memang kenikmatan dalam beribadah itu jadi dambaan Betul. setiap hamba Allah yang Betul. beribadah. Betul. Memang tidak mudah, Ustaz ya. Betul. Tidak mudah untuk kita mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Betul. Rasanya perlu latihan-latihan Betul. gitu ya. Betul. Nah, karena itu mungkin Ustaz bisa sampaikan kepada kami ini kira-kira tip-tip apa saja sih yang harus kita lakukan nih, supaya kita nih bisa mendapatkan nikmat ibadah. Sebab banyak kan orang terkadang ya melaksanakan ibadah sholat jadi beban, gitu ya. Betul. Melaksanakan ibadah zakat berat, keluar uang. Betul. Puasa lelah banget rasanya. Betul. Ya, tapi kalau sumpah sudah mendapatkan kenikmatan dalam beribadah, saya rasa keluhan-keluhan itu tidak ada. Maka kita perlu nih Ustaz nih, dari Ustaz nih mungkin apa sih yang perlu kita lakukan nih supaya kita mendapatkan kenikmatan dalam beribadah, Ustaz? Oh, terima kasih Ustaz Joni. Jadi ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk kita tuh bisa menikmati beribadah. Yang pertama, tips pertama adalah kita menomorsatukan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Banyak sekali dari kita, Ustaz Junaidi, itu kita itu Allah itu dinomorduakan. Yang satu apa? Dunia. Bahkan kenapa? Karena dunia itu nggak perlu kita kejar. Dunia itu pasti Allah kasih. Rezeki itu pasti Allah kasih. Sepanjang kita yakin. Ya, jadi ibadah itu bisa kita rasakan dengan nikmat kalau kita menomorsatukan Allah dan kita menomorsatukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ibadah bisa kita raih dengan nikmat kita beribadah itu dengan bersungguh-sungguh dan istiqomah. Mujahadah wa istiqomah. Artinya kita beribadah itu jangan setengah-setengah itu saja dia. Kita bisa lakukan itu secara istiqomah. Kita sholat duha walaupun 2 rakaat tetap istiqomah. Kita sholat tahajud walaupun 2 rakaat tetap istiqomah. Kita sedekah sedikit pun tetap istiqomah, karena sekecil apapun yang kita lakukan kebaikan itu pasti Allah baik, Allah balas dengan kebaikan. Seburuk apapun, sekecil apapun keburukan yang bisa kita lakukan, bahkan maka keburukan akan dibalas juga dengan keburukan. Jadi kita butuh yang itu konsisten dan istiqomah. Yang ketiga, kenikmatan ibadah bisa kita lakukan dengan kita itu melakukan ibadah dengan sepenuh hati. Karena banyak sekali ibadah ini hanya menggugurkan kewajiban. Jadi kuncinya satu, jangan kita melakukan sholat itu hanya menggugurkan kewajiban, pasti akan beban. Tapi kita pikir ke depan, saya sholat subuh ini mungkin ini adalah sholat subuh saya yang terakhir. Kita minta ampun pada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita minta ampun dosa-dosa kita minta ampun apa yang kita mau Allah kasih, asalkan kita bisa tenang, kita bisa istiqomah dalam ibadah kita. Dan yang keempat ini, yang terakhir Pak Jun, bahwa penikmatan ibadah yang bisa kita raih adalah kita hindarilah berbuat maksiat. Nah ini berbuat maksiat ini, berbuat dosa ini memang gak bisa kita hindari. Memang manusia itu ada tempatnya salah, manusia itu ada tempatnya dosa. Tapi ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, satu, bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, cukup jelas Ustaz, Masya Allah. 4 tip yang Ustaz berikan kepada kita semua nih, bagaimana supaya kita mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Nah, satu tadi kita harus lebih mendahulukan cinta kita kepada Allah ya, daripada selainnya. Dahulukan cinta kita kepada Allah ya, daripada selainnya. Kemudian kita melaksanakan ibadah itu secara sungguh-sungguh dan istiqomah. 3, dengan hati yang ikhlas. Betul. Dan yang keempat, kita menghindari perbuatan kemaksiatan dan dosa. Sebab kemaksiatan itulah yang nanti akan mengotori hati kita, yang membuat ibadah kita tidak terasa nikmat. Cuman satu hal nih Ustaz nih yang mungkin cukup berat kita lakukan nih. Tadi yang pertama, karena itu yang paling utama, kita mencintai Allah itu dinomorsatukan, melebihi cinta kita kepada yang lainnya. Tapi manusia kan kebanyakan hubud dunia, wakarahiyatul maut. Betul. Cintanya sama dunia luar biasa, bahkan takut mati, takut ninggalin dunia nih, gitu ya. Sehingga banyak orang yang ketika dia seumpama sedang mencari rezeki dagang, karena mungkin di situ dia merasa dapat keuntungan, takut kehilangan pembeli, lalai, akhirnya sholat malah ditinggalkan, ya, sampai sini ditinggalkan, gitu ya. Kemudian banyak orang yang karena sedang diberikan kenikmatan oleh Allah malah lupa, bukan bersyukur,
Boro-boro dia mencintai Allah, ya yang ada malah cintanya kepada dunia begitu luar biasa. Betul. Nah sekarang kita juga perlu nih Ustadz nih, masukan dari Ustadz, bagaimana supaya kita dalam hidup nih bisa berusaha untuk mencintai Allah itu nomor satu, melebihi cinta kita kepada selainnya. Gimana Ustadz? Gini ya, jadi ketika kita sedang, Allah sebetulnya nggak larang kita itu bekerja, Ustaz Jandia. Ya, Allah tuh nggak berlarang kita itu punya duit banyak. Tapi satu, ingat bahwa itu titipan. Bahwa ingat harta itu titipan. Pekerjaan itu aku yang kasih. Mungkin kalau kita bekerja terus kita sukses, kata Allah, mungkin usaha kamu hanya 20%, 80%-nya adalah aku yang memberikan. Jadi ketika misalnya ada orang dagang, misalnya ada orang misalnya bekerja, kalau ingin yang namanya itu sukses, cintai dulu Allah. Bahwa kalau kita sudah mencintai Allah, maka ringan banget kehidupan kita raih. Terus ketika ada azan nih, misalnya Ustaz Yuni, ada azan nih, azan sholat zuhur, azan sholat subuh dan sholat sebagainya. Itu ketika azan berkumandang, itu artinya Allah tuh mengcall kita. Ayo Ustaz Yuni sholat, ayo Ustaz Fauzan sholat, ayo semuanya sholat. Itu mengcall kita. Allah manggil kita, ya. Jadi ketika Allah manggil kita, tinggalkan dulu tuh urusan dunia. Kita tinggalkan dulu urusan dunia. Mau sebanyak apapun urusan itu, mau sebanyak apapun pekerjaan itu, tinggalkan dulu. Allah manggil kita. Jangan sampai Allah panggil kita cuek. Berarti nanti kalau misalnya kita cuek, kita berdoa, kata Allah, aku panggil ini, kamu cuek. Giliran kamu lagi susah, kamu baru minta sama aku. Jangan sampai kita itu jadi manusia itu menyesal di akhir, ya. Jangan sampai kita itu menyesal di belakang. Ketika kita nanti sudah susah baru kita minta, ketika kita nanti sudah kesusahan baru kita memohon. Kata Allah, kamu kemana saja? Setiap hari aku panggil, setiap hari aku call kamu nggak pernah jawab. Katanya miss call up. Ketika dunia kamu kejar-kejar terus, dunia itu pasti dikasih. Dunia itu aku kasih sepanjang kamu yakin. Rezeki itu aku kasih sepanjang kamu yakin. Jangankan manusia, ya Ustaz Jadi, ya, semut pun yang kecil itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita manusia yang sangat lengkap, ya, yang sangat sempurna yang Allah ciptakan, itu pasti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menomorsatukan Allah itu sangat penting. Ketika kita sudah menomorsatukan Allah, maka kehidupan akan ringan kita jalan, Ustaz Junaidi. Subhanallah, jadi luar biasa Ustaz, ya. Betul. Bahwa kalau kita usaha, kita ingat pemberi rezeki itu Allah. Betul. Jadi kita hanya usaha. Kalaupun usaha itu berhasil, itu hanya sebagian kecil usaha kita. Semuanya yang lain ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Betul. Jadi kita tidak boleh pesimis dalam melakukan usaha. Betul. Apalagi sampai lupa sama pemberi rezeki. Betul. Ya, yang ngatur dan memberikan rezeki. Betul. Allah. Jangan kita lagi ibadah, lagi dagang, ada suara panggilan azan, kita lagi ngelayan pembeli. Waduh, kalau saya tinggalin dagangan saya, nanti pembeli pada nggak jadi beli, kehilangan. Nggak boleh gitu Ustaz, ya. Betul, iya. Kalau kita tunaikan azan, tutup dulu tuh warung, dalam waktu setengah jam kita buka lagi, insya Allah rezeki Allah yang ngatur. Gitu, ya. Iya. Nah, jadi supaya kita lebih mengutamakan cinta kita kepada Allah, melebihi cinta kita kepada selainnya, segeralah penuhi panggilan Allah ketika kesibukan apapun kita sedang mencari dunia. Betul. Ada lagi Ustaz nih, yang menjadi pertanyaan saya Ustaz. Boleh. Kita kan biasa tuh kalau kita habis sholat, kita doa sama Allah, mohon sama Allah. Tapi juga tidak sedikit kalau kita lihat dalam masjid ketika sholat berjemaah, selesai sholat mereka langsung bangun, nggak berdoa lagi sama Allah, gitu ya. Jadi gimana nih kaitannya dengan ibadah kita dengan doa, dan bagaimana pendapat Ustadz kalau ada orang yang habis ibadah, habis sholat, tapi dia nggak lagi berdoa sama Allah, langsung pulang? Gimana Ustadz? Oke, jadi gini ya. Jadi kita ini sebetulnya kita yang butuh Allah, gitu ya. Bukan Allah yang membutuhkan kita. Kita nggak sholat pun tidak akan menurunkan derajat Allah itu sebagai Tuhan. Kita nggak puasa pun Allah nggak untung. Kita puasa Allah nggak rugi. Kita sholat Allah nggak untung. Kita nggak sholat Allah nggak rugi. Jadi yang untung, yang rugi adalah kita sendiri. Jadi ketika kita sudah selesai sholat gitu ya, sebaiknya kita itu adalah kita berzikir. Kita minta ampun pada Allah, dosa apa yang sudah aku lakukan, yang sudah saya lakukan selama ini. Ya, beristighfar. Walaupun itu 5 menit, cuma 10 menit, tapi kita istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada satu ayat di surah Al-Baqarah sering kita dengar yang bunyinya wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, hai hambaku, kata Allah,
kalau kamu ingin cari aku nggak perlu dicari, kata Allah. Aku dekat dengan kamu. Asalkan kamu dekat, aku dekat. Asalkan kalau kamu jauh, aku akan jauh. Jadi ketika kita mau mendekat dengan Allah, Allah pun sudah dekat dengan kita. Apapun kalau Allah udah dekat dengan kita, apapun yang kita minta pasti kita kasih. Seperti surat Al-Fatihah yang sering kita bacakan di setiap sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Jadi kita minta pertolongan itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya, mungkin gini, Ustaz Junedi ya, kita kalau curhat kepada orang lain itu ya, mungkin curhatnya itu aja. Mungkin orang lain akan bilang, kamu masalahnya kok begitu-gitu aja, kamu kok masalahnya nggak selesai. Beda dengan Allah. Ketika kita bicara dengan Allah, kita berdoa dengan Allah, karena berdoa itu kan adalah komunikasi dengan Allah. Itu juga termasuk ibadah. Ya, ketika kita berdoa sama Allah, kata Allah, hambaku lagi ada apa? Hambaku lagi ada masalah apa? Sini dekat dengan aku kasih solusi. Ya, aku kasih jalan keluar. Karena kenapa? Karena aku ini tidak akan meninggalkan kamu. Aku ini tidak akan pernah membencimu. Aku selalu ada di dekat kamu, suka ataupun duka. Manusia mungkin dalam keadaan suka ada untuk kamu. Manusia dengan keadaan senang ada untuk kamu. Tapi ketika kamu susah, manusia akan pergi meninggalkan kamu. Tapi aku enggak. Seakan-akan Allah tuh berbicara seperti itu, Ustaz Junedi. Jadi Allah tuh sangat dekat dengan kita. Allah itu sebetulnya mau dekat dengan kita, dan sebetulnya Allah itu sekali lagi, Allah tidak akan membiarkan hambanya itu masuk ke dalam neraka ketika meninggal. Selama kita masih hidup, selama nyawa kita masih ada, selama kita diberikan panjang umur, pasti Allah kasih petunjuk. Ketika dia nggak pernah datang kepada Allah paksa dia akan datang kepada Allah. Dengan cara apa? Allah berikan dia ujian, persoalan yang sangat besar, supaya apa? Supaya dia mengangkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku rindu denganmu, aku minta pertolongan. Jadi ketika kita dikasih ujian, dikasih persoalan, itulah undangan untuk kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Ustaz, luar biasa. Ya, demikianlah betapa ketika kita habis ibadah, jangan lupa kita mohon sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang tadi ayat Ustaz bacakan. Iya. Artinya kalau ada seseorang yang dia melakukan ibadah, udah ibadah nggak minta sama Allah, sombong kali Ustaz ya? Sombong, akan nggak butuh Allah, nggak butuh pertolongan Allah, akan nggak punya masalah. Iya. Kita kan pasti sangat butuh pertolongan Allah. Kita kan punya masalah, pasti ingin supaya masalah kita selesai. Betul. Solusinya kalau kita habis sholat, habis ibadah, jangan lupa zikir sama Allah dan berdoa. Ud'uni astajib lakum. Betul. Berdoalah kamu, pasti aku kabulkan. Kalau Allah sudah nyatakan seperti itu, yang masih kita tidak yakin. Betul. Ya? Oleh karena itu tentunya pesan yang disampaikan tadi buat kita, ketika kita selesai melaksanakan sholat atau ibadah lainnya, jangan lupa diiringi dengan melaksanakan doa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan rezeki yang berkah, diangkat segala kesulitan kita, ya seperti itu. Subhanallah, terima kasih Ustaz nih, luar biasa tausiah yang Ustaz sampaikan terkait dengan nikmatnya beribadah, yang tentunya ini sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Yang mungkin kita udah tiap hari ibadah, sholat 5 waktu sehari semalam, tapi kita mungkin belum bisa mendapatkan kenikmatan itu. Yang mudah-mudahan tausiah Ustaz tadi bisa menjadi inspirasi dan pemahaman kita untuk kita bisa amalkan, sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, sebagai closingnya mungkin sedikit pesan atau kesimpulan dari yang Ustaz sampaikan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Junedi, para pendengar sekalian, bahwa kita itu hidup di dunia itu singkat. Kita itu hidup di dunia itu nggak lama, ya para pendengar sekalian. Jadi mau sampai kapan kita tak mau bertobat kepada Allah, mau sampai kapan kita terus bercanda dalam hidup, mau sampai kapan kita tidak berbuat kebaikan kepada orang lain, dan mau sampai kapan kita nggak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sudah meninggal, nanti kita sudah ada di alam barzah, kita protes sama Allah, ya Allah, amalku kurang, tolong dong balikan aku ke dunia. Kata Allah, lah kata Allah, itu udah nggak bisa. Aku sudah kasih kamu kesempatan, aku udah kasih kamu waktu yang banyak, tapi kamu sia-siakan. Kata Rasulullah, ada 2 kenikmatan yang sering Allah kasih tapi sering ini lupa oleh manusia. Pertama adalah umur yang panjang, yang kedua adalah waktu yang luang. Jadi ketika kita punya waktu yang luang, Allah kasih waktu luang bukan berbuat kebaikan tapi malah berkeburukan. Terus yang kedua,
Allah kasih kita umur yang panjang, itu ya, umur yang panjang bukan dia melakukan kebaikan, bukan dia meningkatkan ibadahnya, tapi malah dia berbuat keburukan. Jadi para pendengar sekalian, Rasulullah saja umurnya 63 tahun dia meninggal. Ada yang lebih, Ustaz, ada yang lebih nih, ada yang sampai 70 tahun. Bersyukurlah, itulah bonus dari Allah. Mungkin Allah ingin melihat, aku kasih kamu panjang umur, aku lebihkan umur kamu. Mungkin Allah ingin melihat apakah kamu bisa memanfaatkan umur yang telah aku berikan kepadamu. Syukuran, subhanallah Ustaz. Terima kasih. Betul. Pada seluruh pendengar kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah mendapatkan tausiah yang luar biasa. Betul, itu manfaatnya. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita masih bisa untuk terus berbincang-bincang terkait dengan agama yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Betul. Yang bisa menyimak, mendengarkan atau menonton rekaman dari video pembicaraan kita. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Betul. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.